Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu melalui siaran kajian Islam ilmiah. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita untuk dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar nasihat, melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, dan mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan pagi ini seperti biasa kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani, ya. Apalagi pada hari ini mungkin ya kita bisa berkumpul bersama keluarga, anak dan istri kita di rumah, dan tentu kita bisa lebih dekat dengan anak-anak pada masa-masa seperti sekarang ini. Mungkin inilah waktunya kita bisa memberikan ya pendidikan yang mungkin di hari-hari lain tidak bisa kita berikan. Perhatian yang mungkin di hari-hari yang lalu tidak bisa kita curahkan. Waktu kita berkumpul bersama keluarga, ya kita bisa memantau perkembangan anak-anak kita bisa lebih dekat kepada mereka, bisa mengetahui sampai sejauh mana perkembangan kejiwaannya, bagaimana agamanya, dan bagaimana perkembangan ilmiahnya. Dan tentunya pada masa-masa seperti sekarang ini, ayah dan ibu adalah guru ya bagi anak-anak mereka di rumah. Mereka belajar di rumah, tentunya bersama ayah bunda mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pertemuan yang lalu sekedar mengulang sedikit bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita adalah membacakan bagi mereka doa di pagi dan petang. Karena anak-anak kita ini belum mampu untuk membaca doa-doa itu sendiri, maka hendaknya kedua orang tua yang membacakan untuk mereka. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia bercerita bahwa Nabi pernah memohon perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau mengatakan, dahulu bapak-bapak kalian memohonkan perlindungan bagi anak-anak mereka, yaitu Ismail dan Ishaq, yaitu dengan membacakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah bagi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala gangguan syaitan, binatang-binatang berbisa, dan pandangan mata yang jahat, pandangan mata yang hasad. Jadi ini dilakukan oleh kedua orang tua untuk anak-anak mereka, membacakan doa ini untuk mereka. Dan apabila mereka sudah bisa membaca doa-doa pagi dan petang itu sendiri, maka ajarkanlah doa-doa perlindungan itu kepada putra-putri kita, ya, kepada anak-anak kita. Karena mereka bisa membacanya sendiri. Dan ketika anak ini sudah beranjak dewasa, mereka sudah terbiasa membaca doa zikir pagi dan petang ini. Khususnya pada hari ini, salah satu upaya kita untuk bisa melindungi diri dari segala keburukan hari ini adalah dengan rutin membaca zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang. Kemudian, upaya berikutnya untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh alam gaib adalah tidak membiarkan mereka bermain keluar rumah saat malam datang. Karena pada saat itu syaitan berkeliaran.
Nabi mengatakan, "Idza kana junhul lail aw amsaytum," jika telah datang malam hari ataupun sudah tiba petang hari atau waktu maghrib, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian supaya tidak keluar rumah. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena setan tersebar ya pada saat-saat itu, pada waktu itu. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fa khalluhum. Apabila sudah lewat waktu itu, maka biarkan mereka. Wa aghliqul abwab wa dzkur ismallahi. Tutuplah pintu-pintu dan bacalah nama Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Karena syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup. Artinya pada malam hari, jika kita biarkan pintu kita terbuka, tidak terkunci, tidak tertutup, maka syaitan bisa masuk ke dalamnya. Dan apabila kita tutup sambil berdoa kepada Allah, maka syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup tadi, yang sudah kita bacakan padanya asma Allah. Sebagaimana kita masuk kamar mandi, pertama kita kunci kamar mandi itu, dan ketika masuk kita baca bismillah. Karena itu merupakan pelindung sitru ma baina ayunin nas, ayunil jinni wa awrati bani Adam, adalah bacaan qauluhum bismillah. Penutup antara pandangan setan atau pandangan jin dengan aurat Bani Adam ketika mereka masuk ke dalam toilet ataupun WC, kamar mandi, adalah dengan mengucapkan bismillah. Ya, itu dapat menghalang pandangan setan. Demikian juga pintu yang kita tutup pada malam hari dengan membaca wazkur asmallah, membaca nama Allah, lalu kita tutup pintu itu, setan tidak akan mampu membukanya. Dan salah satu faedah yang bisa kita petik dari hadis ini ya, Nabi melarang kita mengeluarkan anak-anak kita ataupun tidak membiarkan anak kita keluar pada petang hari ataupun pada malam hari, maghrib. Alasannya adalah, Nabi menyebutkan alasannya, yaitu setan menyebar saat itu. Setan-setan berkeliaran pada saat itu. Maka tahan diri kamu di rumah. Ya, dapat kita petik juga satu kesimpulan hukum dari hadis ini ya, yaitu menahan diri untuk tidak keluar rumah pada saat kejahatan meluas di luar. Ya, misalnya pada saat pertumpahan darah di antara sama manusia, sehingga yang membunuh dan yang dibunuh tidak jelas kenapa dibunuh dan kenapa membunuh. Maka pada saat itu kita diperintahkan untuk lebih banyak berdiam diri di rumah dan menyarungkan senjata, menumpulkan senjata. Tidak terlibat di dalam fitnah itu, keburukan yang terjadi di luar. Demikian juga pada hari ini ketika ada wabah mematikan berkeliaran di luar ataupun tersebar di luar, maka perintahnya adalah kita tetap waliyasa'ka baituk. Hendaklah kamu merasa betah berada di rumahmu. Itu salah satu makna dari hadis tersebut. Ada makna lain, yaitu hendaknya kamu qanaah dengan apa yang ada pada dirimu. Makna yang lain adalah hendaklah kamu betah berada di rumahmu. Khususnya pada masa-masa fitnah. Khususnya pada masa-masa wabah. Ya, dan dapat juga disamakan di sini dengan ya kita diperintahkan untuk menahan anak-anak kita di rumah pada saat petang hari karena syaitan berkeliaran. Karena syaitan bisa saja menyesatkan mereka, seperti yang pernah kita dengar bahwa anak-anak yang disembunyikan jin-jin pengganggu ketika dibiarkan keluar oleh orang tua mereka pada waktu maghrib. Ya, kadang-kadang mereka tersembunyi di satu tempat yang mustahil bagi anak kecil bisa datang ke tempat itu atau bisa ke situ. Ya, ada anak kecil yang terselip di sela-sela pohon bambu, padahal secara logika tidak mungkin anak itu pergi ke situ. Itu yang terjadi, karena kita tidak hanya hidup di alam nyata, di sana ada alam yang tidak terlihat, namun dia nyata dan ada, yaitu alam gaib. Ada makhluk-makhluk gaib berkeliaran di sekitar kita. Namun kita tidak perlu takut, karena mereka tidak akan mampu memudaratkan kita, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kita yakini. Ya seperti makhluk gaib juga, ini virus ini juga seperti makhluk gaib ya. Nggak nampak juga dia. Walaupun tidak dikategorikan sebagai makhluk gaib, karena bisa terlihat tapi dengan alat, ya, maka dia disebut makhluk mikroskopis yang hanya bisa terlihat dengan alat yang bernama mikroskop, seperti makhluk gaib yang tidak bisa terlihat tapi bisa menimbulkan mudarat bagi manusia. Nah, begitu pula kita berlindung diri kepada perkara-perkara yang memang tidak nampak, ya, tapi ada. Seperti jin, pengaruh jin, ya, keburukan jin itu bisa menimpa manusia, ya, karena kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya pengaruh alam gaib. Kita menyata melihat ada orang yang kerasukan, kesurupan, ya, kemasukan jin. Itu adalah satu hal yang nyata yang kita imani bahwasanya pengaruh buruk dari jin itu ada, tidak seperti kaum Mu'tazilah yang menolak dan mengingkari hal tersebut. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya bahwa pengaruh buruk dari sihir itu ada. Bahwa ancaman alam gaib itu juga satu yang nyata, walaupun tidak nampak. Maka kita harus berlindung diri kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tidak terlihat tersebut ya. Nah demikian, khususnya untuk anak-anak kita yang mereka mungkin ya tidak bisa melindungi diri sendiri. Maka kewajiban orang tua adalah memberikan pelindungan kepada mereka. Itu pertemuan kita terakhir ya, pembahasan tentang jangan sampai ya, jangan biarkan setan menjamah anak-anakmu. Kemudian poin ataupun bab berikutnya yang kita bahas di dalam buku ini adalah kita membahas 10 karakter pendidik sukses. Ini bukan hanya guru di sekolah ya, tapi juga orang tua di rumah harus bisa memiliki karakter sebagai pendidik ya, karena orang tua juga berperan sebagai pendidik. Ya, mereka adalah guru bagi anak-anak mereka di rumah. Apalagi hari ini seperti yang kita sebutkan, anak-anak sekarang berkumpul di rumah, ya mau nggak mau, ya ayah dan ibu harus bisa menjadi guru ya, karena mereka tidak bisa pergi ke sekolah, diliburkan karena wabah penyakit yang sedang menimpa manusia hari ini. Maka mereka perlu untuk belajar ya, untuk menjadi guru. Jadi karakter-karakter ini bukan hanya harus dimiliki oleh para guru, ya juga harus dimiliki oleh orang tua. Ya, dan orang tua adalah garda terdepan pendidikan anak. Mereka adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Sebelum anak ini dipindah tangankan ataupun dititipkan kepada guru-guru di sekolah. Ada setidaknya 10 karakter pendidik ya yang mesti dimiliki. Ya bukan hanya 10 sebenarnya, tapi 10 karakter ini sudah cukup mewakili ya, dan merupakan modal yang cukup bagi seorang pendidik ataupun guru ya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengasuh, pendidik, pembimbing, dan guru. Dan tentunya kesempurnaan sifat pendidik hanyalah milik Nabi kita Muhammad SAW. Namun demikian kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih dan memiliki karakter dan sifat-sifat tersebut. Sebab nantinya kita juga menjadi fokus keteladanan bagi generasi penerus kita. Paling tidak sebagai fokus teladan bagi anak-anak kita sendiri. Anak itu tidak pernah salah meniru orang tuanya. Demikian kata-kata orang ya. Anak itu tidak pernah salah di dalam meniru orang tuanya. Dan kita juga telah mengatakan bahwa anak itu adalah peniru ulung. Ya, dia adalah peniru ulung. Sangat cepat ya, dan memang kemampuannya bagi seorang anak, kemampuan yang terbesarnya adalah meniru. Bukan menalar atau memahami. Mungkin dia tidak bisa memahami perilaku orang tuanya. Orang tuanya berbuat sesuatu, dia tidak bisa memahami kenapa orang tua itu berbuat seperti itu. Jangan harap anak memahami apa yang kita lakukan. Karena mungkin mereka belum paham. Tapi mereka yang jelas bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Terlepas apa yang menjadi tujuan orang tua itu, anak akan menirunya. Dan ini merupakan satu beban yang berat dan tanggung jawab yang besar bagi para orang tua, ya,
yaitu mereka menjadi sorotan ya bagi anak-anak mereka. Ya kadang-kadang tanpa disadari ya, eh, seorang ibu mengajari putrinya menjadi istri yang buruk karena dia menyontohkan perilaku sebagai istri yang buruk kepada suami. Dan boleh jadi tanpa disadari juga seorang ayah mendidik putranya untuk menjadi suami yang buruk karena dia menyontohkan perilaku buruk kepada istrinya. Yang mana ini akan terekam jelas, tergambar di benak anak-anak. Mereka melihatnya. Oh begini perlakuan seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Maka ya tentunya di dalam rumah tangga ya, ini skup yang paling kecil di rumah ya. Ayah ibu itu harus betul-betul, suami istri itu harus betul-betul berperan menjadi suami yang baik, istri yang baik. Karena mereka dilihat, mereka ditonton oleh anak-anak mereka sebagai istri maupun sebagai suami. Ya. Nah maka hati-hati ya berperilaku di hadapan anak-anak sebagai istri maupun sebagai suami. Maka kalau ada apa-apa ya hendaknya suami istri bisa menahan diri. Ya tentunya masalah rumah tangga banyak, tapi jangan semua masalah itu kita pertontonkan di hadapan anak. Ya namanya suami istri kadang-kadang terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, itu wajar karena nggak ada manusia yang cocok 100%. Namun kalau bisa, itu jangan dipertontonkan di hadapan anak-anak. Karena kadang-kadang kita dalam kondisi tertentu nggak sadar dengan apa yang kita lakukan terhadap suami. Atau kita juga nggak sadar sebagai suami apa yang kita lakukan terhadap istri. Nah, apabila itu terjadi di depan anak-anak, maka mereka telah menyaksikan sebuah tontonan ataupun pertunjukan yang pasti akan terekam jelas dalam benak mereka itu dan akan menjadi satu opini di dalam benak mereka. Oh begini sebagai seorang suami, oh begini sebagai seorang istri. Nah demikian. Maka ya tentunya ini yang menjadi tugas berat ya bagi para orang tua di rumah, yaitu menjadi sorotan bagi anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu, supaya menjadi pendidik sejati yang sukses dunia akhirat, ya minimal kita harus memiliki karakter-karakter tertentu. Di sini kita sebutkan 10 ya. Tidak dibatasi 10 sebenarnya, seperti yang kita sebutkan. Banyak ya, tapi yang 10 ini ya mudah-mudahan mewakili. Yang pertama adalah keikhlasan tentunya. Ini karena mendidik anak itu ibadah, ya. Mendidik anak itu ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa agung ya, karena kita sebagai dai di situ juga, ya sebagai sebagai juru dakwah, ya kita berdakwah itu di rumah, ya maka keikhlasan itu perlu, ya sebagaimana amal-amal soleh lainnya, ya perlu keikhlasan, ya untuk menunjang kesuksesan suatu amal soleh ataupun ibadah. Kita perlu keikhlasan, apapun itu. Apalagi berdakwah, mengajar, ya, mendidik, ya, perlu keikhlasan. Karena kalau tidak, mungkin kita akan tinggalkan pekerjaan itu. Karena salah satu tanda mungkin ikhlas yang tipis atau kurang adalah kita meninggalkan pekerjaan itu, kita meninggalkan tugas itu, kita meninggalkan ibadah itu, ya karena memang kadar keikhlasannya sedikit. Ya, nah demikian. Nah, apa yang kita dapatkan dari keikhlasan yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu akan berbuah pahala. Itu akan menjadi kebaikan. Setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak yaitu akan menjadi suatu kebaikan. Maka keikhlasan di sini akan melipat gandakan pahalanya. Ya semakin ikhlas, maka semakin baik amal tersebut. Ya, maka rawatlah dan didiklah anak-anak ini dengan ketulusan hati dan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ya ayah juga ataupun ibu juga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, kita lihat orang-orang hebat yang sukses. Itu ada peran besar orang tua di situ ya. Ayah dan ibu yang tidak tersebut mungkin ya.
Sebelum peran guru di sekolah dan lain sebagainya, peran orang tua, guru pertama ya, itu besar. Namun tidak tersebut, ya. Nah, kita melihat orang-orang terkenal, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang hebat, ya. Kita harus tahu bahwa di belakang itu ada pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan keikhlasan merawat orang ini hingga menjadi orang hebat seperti itu. Itulah orang tua, ya, yang berada di balik kesuksesan mereka, ya. Nah, demikian. Maka dari itu perlu keikhlasan di sini, ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan pujian, sebutan di tengah-tengah manusia. Ya, ada orang yang justru mengeksploitasi anak-anak mereka, ya. Bukan memberikan kebaikan, malah memberikan keburukan. Maka canangkanlah niat demi Allah semata pada seluruh aktivitas edukatif, pendidikan dan pengajaran. Baik berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan maupun hukuman sekalipun. Nah, demikian. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan ini termasuk pondasi keimanan dan merupakan keharusan dan kewajiban di dalam Islam. Dan Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan kadar pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan kita bisa lihat ya, kalau kita bicara guru di sekolah lah ya, kalau kita lihat ada guru yang ikhlas, mukhlis di dalam mengajar, ya tentu pelajaran yang kita dapat darinya berbeda dengan mungkin guru yang ada udang di balik batu, ada pamrih di situ ya. Itu berbeda ya. Ilmu yang kita dapat, pengajaran, nasihatnya juga berbeda. Ya, ketika nasihat yang penuh ikhlas itu dilontarkan dari lisan yang ikhlas, ya terasa menghujam ke dalam hati. Ya, beda dengan suatu yang mungkin ada sesuatu di balik itu. Ya, nah tentunya ini akan mengurangi bobotnya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, itu bisa kita lihat perbedaan ya antara guru yang mukhlis nampak tanda-tanda keikhlasan padanya dengan guru yang kurang keikhlasan atau bahkan mungkin ria. Ya, ada guru yang mungkin mengejar pujian dari wali ataupun dari murid itu sendiri atau cari muka dari lembaga pendidikan tempat dia mengajar, ya, atau mencari sesuatu, ya. Nah, mencari apa namanya ya sesuatu yang bisa disebut legasi dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini berbeda ya dengan guru yang mukhlis yang benar-benar mengajarkan ilmu itu lillahi taala. Nah, maka ini perkara pertama yang penting untuk dimiliki oleh setiap pendidik ya. Guru, ayah ibu di rumah maupun guru-guru di sekolah, yaitu keikhlasan. Dan kita lihat dalam satu lembaga pendidikan ya, biasanya kalau pada saat susah, sedikit minus ya, guru-guru itu penuh keikhlasan mengajar. Nah, ini penyakitnya ya, tidak semua sih, tapi rata-rata ya. Ketika sudah mulai nampak dunia, orang-orang berebut-rebut dengan dunia, sudah nampak di situ sesuatu yang menghasilkan profit, ya, pendidikan dekat dengan bisnis, ya, suatu yang bisnis yang sudah masuk kategori bisnis oriented. Nah, disinilah keikhlasan itu mulai diuji. Ya, maka kita lihat mungkin salah satu ya kita katakan kualitas pendidikan menurun itu karena ya kadar keikhlasan yang kurang. Ya, mulainya ya kita katakan orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan dengan bisnis ya, dengan suatu yang berorientasi dunia. Nah, ini yang perlu ya kita koreksi ataupun perlu kita evaluasi ya. Itu terpulang kepada ya kita ya selaku pelaku pendidikan ya, di rumah maupun di sekolah ya, ini terutama di sekolah ya. Ya, hendaknya bisa fokus dan tetap on the track, yaitu kita melaksanakan pendidikan ini pertama ya tentunya niatnya lillahi ta'ala ya, bukan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya ya, hingga kadang-kadang itu mengeluarkan kita dari tujuan asal ya, dari kita melakukan tugas sebagai pendidik.
Nah, ini yang perlu kita garis atasi pada kondisi hari ini ya, di mana mungkin banyak yang mengeluh bahwa lembaga pendidikan sekarang bukan lagi sebagai lembaga pendidikan, tapi hanya sudah bergeser menjadi lembaga ilmu pengetahuan, transfer maklumat dan pengetahuan. Anak-anak memang banyak tahu ini, tahu itu, tapi pendidikan, nah itu yang kadang-kadang terabaikan. Nah, ini perlu ya kita kembali kepada track pendidikan itu, yaitu untuk menanamkan ya nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah, ya, adab, ya, di samping ya pengetahuan-pengetahuan yang mesti kita transfer kepada anak-anak didik kita. Ingat, hanya untuk menanamkan pengetahuan itu mudah. Anak tahu ini, tahu itu, apalagi zaman sekarang. Cukup ya dia buka internet, dia bisa banyak tahu. Bahkan lebih banyak tahu daripada gurunya. Ya, anak-anak sekarang apalagi. Mungkin guru-guru itu gaptek. Anak-anak itu lebih luwes ya di dalam berteknologi daripada guru. Dan mereka mungkin ya lebih banyak tahu ya. Tapi ya ada sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan itu di internet. Ya tidak bisa belajar dari Google atau YouTube, yaitu pendidikan, akhlak, adab. Nah ini yang nggak bisa mereka dapat itu di situ. Nah ini yang harusnya ditekankan ya di sekolah. Sekolah harus bisa berperan ya sebagai apa namanya pendidik ya, khususnya berkaitan dengan masalah akhlak ya, moral, etika, adab. Ini penting untuk ditekankan khususnya pada hari ini, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Suatu yang nggak bisa digantikan ya oleh alat-alat canggih sekalipun ya. Bagaimana kita bisa membiarkan anak-anak kita belajar akhlak di internet, itu nggak mungkin. Bahkan mungkin yang terjadi justru sebaliknya, kerusakan akhlak ya. Nah demikian. Ini yang nggak bisa tergantikan. Adapun maklumat, pengetahuan ya itu bisa mereka pelajari melalui saluran-saluran teknologi yang ada. Ya apalagi zaman ya sudah sampai sekarang ini di ambang pintu, di depan mata era 5G. Ya, akses internet semakin mudah, semakin cepat, semakin fleksibel. Ya, untuk tahu ini, tahu itu, mungkin anak-anak itu bisa dengan mudah untuk mengaksesnya. Tapi ada satu pendidikan yang nggak mungkin mereka dapatkan di luar sana, ya, yaitu pendidikan akhlak. Nah, ini yang harus disinergikan antara pendidikan rumah dan sekolah, yaitu pendidikan akhlak. Harus berkesinambungan, artinya harus ada konektivitas ya, adanya korelasi antara pendidikan akhlak di rumah dan di sekolah, saling menunjang maksudnya, ya, sehingga terbentuk itu pribadi-pribadi dan generasi-generasi muda yang berakhlak ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu harapan kita semua, dan tentunya hal-hal yang seperti ini hanya bisa dilakukan dengan satu modal ya, perlu, yaitu keikhlasan ya dari para pelakunya. Itu yang pertama, yaitu ikhlas. Tentunya kita berharap ya bahwa tugas kita sebagai pendidik ya itu bukan hanya sekedar dapat sedikit dari dunia ya, itu sedikit dari dunia. Berapalah gaji guru, itu pun sudah ditunjang kanan tunjang kiri, muka belakang atas bawah ya. Nah berapalah itu, tapi ada suatu hal yang tidak ternilai, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, maka ada sebutan ya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini menunjukkan kaitan erat dengan keikhlasan tadi ya. Tanpa tanda jasa, tanpa pamrih, tanpa mengejar sebutan ya. Padahal dia yang bersosok penting, yang berdiri di belakang satu sosok yang sukses, seorang yang sukses. Nah demikian. Nah wallahu alam bisawab. Yang kedua, yang penting untuk dimiliki oleh seorang pendidik adalah ketakwaan.
Karena ini erat kaitannya dengan keteladanan, maka takwa adalah sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Takwa yang didefinisikan oleh para ulama, banyak yang mendefinisikan takwa. Ada yang mendefinisikan takwa itu dengan kehati-hatian. Takwa itu identik dengan hati-hati. Seperti seorang yang melintasi jalan yang penuh onak dan duri, kemudian dia berhati-hati di dalam meletakkan langkahnya. Seperti itulah takwa. Takwa juga seperti yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim, anta'budallah ala nurim minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu adzabah. Kamu melakukan ketaatan di bawah bimbingan ilmu dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan di bawah bimbingan ilmu dan karena takut terhadap azabnya. Demikian pula takwa didefinisikan oleh para ulama dengan perkataan Allah yarakallah haitsu nahak wa la yafkiduka haitsu amarak. Menjaga agar Allah tidak mendapatimu pada perkara yang dia larang dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu pada perkara yang dia perintahkan. Yaitu intinya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Atau disebutkan juga di dalam definisi yang lain, ya, mereka mengatakan ittaqu adzabillah bisolihil amal wal khasyah minhu fis sirri wal alan. Menjaga diri dari azab Allah dengan beramal soleh serta merasa takut kepadanya, kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yaitu sikap kehati-hatian, kewaspadaan. Itulah takwa. Takwa juga bisa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang pendidik, ya, kita harus menghiasi diri dengan takwa, baik di dalam ucapan, perilaku, pergaulan, ya, dan malapetaka besar bagi seorang guru, ya, dan anak didiknya apabila, ya, guru lepas dari sifat takwa ini. Ini menjadi musibah di dalam dunia pendidikan. Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Atas dasar itulah, ya, seorang guru ataupun pendidik, ya, baik itu ayah ibu di rumah maupun guru-guru di sekolah, agar memiliki sifat takwa ini, ya, sehingga anak itu terdorong untuk menyintai kebaikan, ya, karena satu faktor yang berat di dalam pendidikan itu adalah kebaikan itu susah ditiru. Keburukan itu sebaliknya, keburukan itu mudah menular. Adapun kebaikan susah ditiru. Ya, maka diharapkan dengan sifat takwa ini anak itu menjadi terangsang, ya, dirinya untuk, ya, menyukai kebaikan-kebaikan seperti yang dia lihat pada pendidiknya, pada gurunya. Dan ini sangat mendorong keberhasilan pendidik ini di dalam menyampaikan dan mendidik anak-anak didik mereka. Jadi milikilah sifat takwa, ya, dan ingatlah takwa ini merupakan jalan keluar dari semua masalah manusia. Yang itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Demikian pula Allah menjanjikan dengan takwa yang susah menjadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang menjadikan kemudahan di dalam urusan-urusannya. Demikian juga di dalam tugas mendidik dan mengajar, ini tugas yang berat. Ya, perlu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, ya, dan ini kita akan ulas agak panjang, yaitu tentang sifat ilmu. Ya, faqidu syai' la yu'tih, kata pepatah orang Arab. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak akan bisa memberikan uang kepada orang. Ya, kalau kita tidak punya barang, kita tidak akan bisa menghadiahkan barang kepada orang. Maka orang Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut. Demikian juga pendidik. Apa yang bisa diberikannya kepada anak didik jika dia tidak punya ilmu yang bisa dia sampaikan kepada anak didiknya? Atau sebaliknya.
yang dia miliki bukan ilmu ternyata, kejahilan, ya, kesesatan, keburukan. Ini justru yang muncul sebaliknya, yaitu apa? Anak ini menjadi buruk, anak ini menjadi sesat, anak ini menjadi rusak, ya, jahat, karena yang ditransfer itu adalah keburukan, kejahatan, dan kesesatan. Maka ini adalah perkara penting, ya, setelah ikhlas dan ketakwaan tadi, ya, yang perlu dibekali, yang perlu dimiliki oleh para pendidik, baik itu ayah ibu di rumah maupun guru di sekolah, adalah al-ilmu. Ya, kita menganut paham al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, tentunya kewajiban untuk menyampaikan itulah dengan ilmu. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, yaitu satu ayat yang kita ilmui. Ya, kita menyampaikan 1000 ayat tapi tidak kita ilmui, nah itu menjadi musibah, ya, bagi pendidik ini. Ya, dia telah jatuh dalam perkara yang disebutkan Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang buruk di dalam Islam, falahu wizruha wa wizru man amila biha. Baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukannya. Wala yunqasu min auzarihim syai'a, tanpa dikurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka pastikan bahwa yang kita sampaikan itu adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah. Maka kewajiban orang tua, ya, setelah mereka menikah, apalagi sudah punya anak, maka kewajiban mereka menuntut ilmu bertambah besar. Kebutuhan mereka kepada ilmu bertambah besar. Tapi anehnya, waktu masih bujangan rajin. Tapi setelah berkeluarga menjadi berkurang. Setelah jadi ayah makin berkurang. Bahkan ya tidak memiliki, ya, semangat dan kesadaran untuk menuntut ilmu. Alasannya mencari nafkah. Mencari nafkah wajib, menuntut ilmu juga wajib. Satu kesalahan mendasar manusia adalah suka membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Nah, ini adalah salah. Jangan ditanyakan, Ustadz, mana yang lebih penting, menuntut ilmu atau mencari nafkah? Itu tidak bijak. Itu pertanyaan yang keliru sebenarnya. Ya, membenturkan dua kewajiban. Seolah-olah kita nggak dikasih waktu sama Allah. Seolah-olah Allah itu zalim kepada kita, tidak memberikan waktu yang cukup kepada manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya 24 jam. Allah bagi rata kepada semua orang. Ya, lalu kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Mana yang saya harus dahulukan nih? Menuntut ilmu atau cari nafkah? Sepertinya ya ingin menjadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan salah satu kewajiban itu. Ada yang mengatakan, saya menuntut ilmu aja, nggak usah cari nafkah. Ada yang mengatakan, wah, saya cari nafkah aja, nggak usah menuntut ilmu. Yang lebih parah dua-duanya, nggak cari nafkah, nggak menuntut ilmu. Ya, nah tentunya harus kita lakukan kedua-duanya. Ya, nah ada waktu kita cari nafkah, ada waktunya kita untuk menuntut ilmu. Maka ini tidak perlu dibenturkan. Sebagaimana banyak anak muda membenturkan, mana yang baik saya menikah atau menuntut ilmu ini. Seolah-olah menikah itu akan membatasinya dan menghalanginya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu membuatnya tidak bisa menikah. Nah, ini yang ya ada jalan tengah. Ya, kita bisa melakukan kedua hal itu, tidak perlu membenturkannya. Ya, nah demikian. Nah, demikian pula di dalam bab menuntut ilmu, ya, di dalam pendidikan. Ya, kita lihat para guru yaitu perlu meningkatkan kualitas ilmunya tentunya. Ya, di samping pengalaman yang dia miliki. Ya, pengalaman itulah guru yang paling baik, ya. Ilmu yang nggak bisa didapatkan di bangku sekolah. Itu yang harus dia kolaborasikan dengan ilmu yang dia baca di buku tentunya. Nah, jadi ini perlu dimiliki oleh setiap guru, ya. Yaitu menambah wawasan pengetahuannya. Terutama bukan hanya materi pendidikan, ya. Ini kadang-kadang keliru kita. Seorang guru wajib berilmu, bukan hanya berkaitan dengan materi pendidikan yang akan dia ajarkan, bukan hanya itu. Ini kadang-kadang kita terjebak di situ.
Wah, saya harus terus menambah wawasan ilmu yang ingin saya sampaikan begitu ya. Misalnya sebagai contoh kita ingin mengajarkan fikih, lalu kita memperbanyak penguasaan materi-materi fikih, ya itu betul, itu salah satu. Ya tapi kita ini posisinya sebagai guru, ya ada hal yang perlu kita miliki lebih daripada yang dimiliki oleh anak didik. Kalau untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, mungkin satu waktu kelak anak didik kita mungkin lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya. Itu mungkin bisa saja terjadi dan banyak terjadi. Ya, guru murid itu lebih banyak, lebih luas wawasan keilmuannya, khazanah ilmunya daripada si guru. Tapi ada satu yang perlu dimiliki dan diilmui oleh seorang guru, yaitu metode mentransfer sebuah ilmu. Ya, bagaimana kaifiat, metode, cara mentransfer ilmu itu kepada anak didik. Memberikan suatu pelajaran yang mungkin tidak didapatkan oleh anak didik itu di buku, di dalam buku panduan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana dia menangani anak-anak didiknya. Misalnya ya, memasukkan unsur akhlak di dalam setiap mata pelajaran yang dia ajarkan kepada anak didik. Memang pelajarannya fikih, tapi apa salahnya di situ kita sisipkan pelajaran akhlak, ya, sehingga setiap mata pelajaran disisipkan di situ pesan-pesan akhlak, ya, sesuatu yang mungkin itu enggak ada di dalam benak si murid, ya, bahwasanya faedah-faedah ilmu itu kadang-kadang luput dari mereka. Kenapa dia harus tahu itu, kenapa dia harus memahami ini, kenapa harus belajar ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, metodologi dia mengajar dan falsafah di dalam ilmu itu sendiri. Nah, sehingga ilmu itu menjadi hidup dia. Wallahu alam bissawab. Nah, bukan hanya sekedar pelajaran teoritis di atas kertas atau di dalam buku. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Nanti akan kita bicarakan lebih dalam lagi tentang karakter yang ketiga ini, yaitu berilmu. Yaitu satu keharusan bagi pendidik, yaitu berbekal ilmu yang memadai. Pendidik harus memahami konsep-konsep dasar pendidikan menurut Islam, mengetahui halal dan haram, etika-etika Islam, memahami secara global peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah syariat Islam. Ya, seperti yang akan kita contohkan bagaimana Nabi sebagai seorang pendidik memiliki suatu pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan dunia pendidikan. Bagaimana mengajar seorang anak. Ya, bagaimana Nabi membedakan dan memberikan perbedaan tingkat usia ya terhadap anak-anak yang beliau hadapi. Nah, ini satu ilmu yang penting untuk kita ketahui. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallah khair. Barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah berikan materi yang Masya Allah ya sangat bermanfaat sekali jika kita simak secara seksama. Ya, sangat banyak ilmu yang telah kita dengarkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan bisa mendidik anggota keluarga kita menjadi anggota keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya yang tentunya dengan pembahasan ini, sesuai dengan pembahasan ini. Dan untuk yang pertama kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah yang berada di Ngawi. Ya Ustaz, bagaimana syariat yang benar jika kita mengambil anak sejak bayi yang tidak diketahui ayah dan ibunya? Nah, bagaimanakah membuat aktinya Ustaz, sedangkan kita butuh akte tersebut untuk pendidikan mereka di masa depan? Bolehkah kita nasabkan di akte tersebut kepada kita? Ya, tentunya tidak dibenarkan ya menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Ya, ud'uhum li abaihim.
ya nisbatkanlah mereka kepada ayah-ayah mereka. Kalau ayah mereka tidak diketahui, mungkin ya dinisbatkan secara kepada ibunya. Kalau diketahui ibunya ya, bisa dinisbatkan kepada ayah. Kalau ayahnya tidak diketahui, maka dinisbatkan kepada ibu ya. Nah, beberapa orang dikenal penisbatannya kepada ibunya. Nah, demikian. Dan kalau keduanya tidak diketahui ya, maka mungkin dinisbatkan secara umum ya, misalnya disamarkan ya Abdullah gitu, Muhammad apa namanya, misalnya namanya Abdurrahman bin Abdullah, dengan catatan Abdullah di sini ya hamba Allah begitu. Tidak boleh dia nisbatkan kepada dirinya karena itu bisa menyamarkan ya, anak ini dewasa mungkin dia akan bisa mencari orang tuanya sendiri ya. Kalau dinisbatkan kepada dirinya maka mungkin itu sudah mentok, artinya dia mengira bahwa dia betul-betul bin si fulan itu, ternyata bukan. Nah, begitu. Ini harus dia jelaskan kepada anak itu ketika dewasa. Ya, ketika dia sudah mengerti, dijelaskan bahwa Abdullah di sini maksudnya adalah orang tuanya hamba Allah yang tidak diketahui identitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika Ya. seperti itu berarti kan peraturan di negara kita untuk pendidikan itu harus ada akte, harus ada kakak, yang itu harus ada anggota keluarga yang di situ masih ini kan. Bagaimana? Agak kesulitan juga mungkin. Ya, ya kita nggak tahu aturan yang berlaku di negeri ini gimana kepada anak-anak yang tidak diketahui nasabnya ya, dinisbatkan kemana, ya mungkin bisa Iya. diurus di ya, apa namanya lembaganya, Nah, ya, lembaga yang mengurus masalah itu. baik. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak remaja yang saat ini sangat sulit sekali diarahkan? Apa-apa selalu ingin diturutkan, kepada ibunya pun berani melawan. Untuk disuruh sholat pun sangat kewalahan. Sering keluar rumah dan dinasihati pun malah tidak mau dengar dan semakin menjadi-jadi. Sampai hampir habis kehabisan cara untuk mendidiknya Ustaz. Apakah cukup didiamkan saja sambil kita berdoa kepada Allah? Karena saya dibuat stres olehnya. Saya takut sifat tidak baik tersebut menular kepada adik-adiknya dan kadang malah ada perasaan terbesit di dalam hati. Biarkan saja, jika memang Allah mau mengambilnya silahkan, saya ikhlas gitu. Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jangan putus asa juga. Pertama ya, ya tidak baik dan tidak boleh putus asa seperti itu ya. Iya. Ada banyak buku sebenarnya ditulis ya, bagaimana cara mendidik remaja gitu. Banyak buku yang ditulis, mungkin bisa dibaca ya. Di situ beberapa penulis ada menulis buku khusus pendidikan kepada anak-anak remaja. Masa puber itu masa-masa seorang anak mencari jati diri ya. Apa namanya ya apa namanya kita katakan mengalami masa kelabilan ya, labil ya, kita katakan masa-masa labil ya, dia mencari identitas dirinya. Nah, ini perlu di sini tentunya dipepet oleh orang tua, didampingi terus oleh orang tua. Nah, ini peran orang tua yang sangat penting karena kita berhadapan dengan zaman berbeda dengan zaman dahulu ya. Nah, kita menghadapi zaman yang sangat cepat ya. Anak ini bisa memperoleh informasi di luar ya. Dia bisa berkembang dengan cepat ya, tidak seperti kita zaman-zaman dahulu yang serba terbatas ya. Pergaulannya juga bisa tanpa batas ya. Seperti hari ini mereka bisa berteman di media sosial dengan siapapun dari manapun ya. Jadi memang tantangan besar bagi orang tua. Nah, disinilah peran orang tua ya sebenarnya untuk selalu kalau bisa mendampingi ya, mendampingi walaupun anak itu, apalagi anak itu remaja ya. Enggak mungkin nggak bisa kita lepas begitu. Ya tidak seperti zaman dulu ya. Iya, betul. Ya, anak itu sudah besar sedikit bisa dilepas, bahkan bisa dibiarkan merantau ya. Nah, karena memang dulu informasi satu arah dari orang tua saja ya. Iya. Sekarang kita dapat informasi, dapat masukan dari mana saja. Banyak orang-orang yang ikut terlibat di dalam pendidikan anak-anak kita Insyaallah. yang tidak diundang. Di sini juga akan dibahas nanti bahwa kita tidak sendiri mendidik anak-anak kita. Ini menjadi PR orang tua. Maka ya cara pertama mungkin adalah tetap mendampingi anak. Kalau bisa ya jangan jauh. Karena kita bisa memantau perkembangannya ya dari hari ke hari.
Ya, pekan per pekan, bulan ke bulan, tahun per tahun. Nah, demikian. Ya, jadi kita bisa mengevaluasi. Kalau ada satu yang salah, something wrong, misalnya bisa kita perbaiki ya, dengan cepat begitu. Beda kalau kita lepas, ya kita tidak dampingi. Nah, ini yang sangat berisiko. Ya, kemudian ya seperti menaikkan layang-layang lah, kita contohkan ya. Yaitu perlu tarik ulur ya sekarang ini. Dituruti terus juga nggak tepat, atau ditentang terus juga dia akan menggeliat. Anak sekarang ya itu dia akan cari berbagai macam cara, jalan untuk menggapai apa yang diinginkannya. Ini akan berbahaya jika orang tua sudah tidak menggigit lagi istilahnya, ya sudah kehilangan taringnya ataupun kukunya. Nah, mungkin anak itu seperti apa ya, kita katakan lepas dari ikatan nantinya. Jadi ini perlu main tarik ulur lah sekarang ini ya. Ya kita mengarahkan sebenarnya itu. Nah di sinilah peran kedua orang tua saling dukung mendukung ya. Orang tua bersinergi ya, saling bekerja sama ya. Mereka berkoordinasi. Kadang-kadang orang tua itu perlu permainan juga ya. Ya ibu misalnya memberikan sedikit kelonggaran, ayah memberikan tekanan. Tapi tujuannya sama ini, untuk ketemu di satu titik ya. Nah, itu perlu kesinkronan antara ayah dan ibu ini, peran di rumah itu ya. Ya maka untuk sekarang ya, zaman sekarang ini ya memang idealnya jangan single parent kalau bisa, kalau bisa ya. Karena peran keduanya sangat penting untuk membalancekan gitu. Anak itu bisa kita katakan dijebak gitu ya. Tanpa terasa dia masuk jebakan orang tuanya, ya orang ayah dan ibu. Ya mungkin mainkan peran yang berbeda ya untuk menggiring anak ini, ya. Jadi seolah-olah anak itu dapat angin dari ayahnya, tapi sebenarnya itu tekanan dari ibunya begitu. Sehingga anak ini bisa tanpa terasa masuk ke dalam perangkap orang tuanya, keinginan orang tuanya. Nah, di sini penting ya, sangat penting, yaitu apa? Kesinkronan ya, kerjasama yang apik ya, istilahnya Pemko Medan gitu ya, sama-sama bekerja dan bekerja sama itu ya untuk mengarahkan anak ini begitu. Kadang-kadang perlu stressing yang berbeda begitu antara ayah dan ibu. Ya, tapi tujuannya sama begitu, ingin mengarahkan anak ini tanpa terasa begitu. Karena kalau dua-duanya strength itu ya, anak ini akan cari jalan lain. Ya, tapi kita lihat ya, sebagian anak ada yang nurut, tapi ada yang nekat ya. Ya, anak sekarang ya. Iya. Ya, mungkin pemirsa tahu lah bagaimana susahnya ya mendidik anak gitu, dan para guru juga mungkin pusing kepala di sekolah menghadapi anak-anak remaja. Ya, nah kita pernah hadir di satu apa namanya kajian lah ya untuk anak-anak gitu. Untuk mendiamkan anak ini tidak ngobrol waktu taklim aja susah itu. Iya, betul. Susah itu. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Jadi ya demikian. Antara hadiah dan hukuman itu juga harus balance ya. Nah, jangan anak itu terus dijejali dengan hukuman, tapi kebaikannya tidak pernah diapresiasi. Nah, itu juga dia merasa ketidakadilan di situ. Ya, sehingga terkesan orang tua otoriter. Ya, nah demikian. Dua-duanya apalagi begitu ya. Sangat sama-sama menekan anak ini. Nah, ini anak ini merasa bisa stres juga anak itu ya. Jadi ya kadang-kadang perlu ya tekanan pressure dari salah satu pihak, dan ada apa namanya jalan, seolah-olah jalan keluar yang diberikan oleh pihak lain, oleh ayah misalnya. Ya ibu melakukan pressure, ayah memberikan jalan begitu, sehingga anak itu bisa kita arahkan seperti yang kita inginkan. Nah sekali lagi ya tentunya ini orang tua yang perlu ya pinter-pinter lah untuk ya bagaimana ya tarik ulurnya begitu kepada anak-anak sekarang ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya saya akui ya bahwa kita punya anak yang tidak sama karakternya ya, Iya. berbeda-beda seperti yang ditanyakan tadi. Ada karakter anak seperti ini ya. Nah, ya memang seperti itulah pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang kita nggak tahu dari mana datangnya ya. Ya, anak itu pegang handphone, kita sudah nggak tahu kemana larinya dia. Ya, anak itu pegang handphone, ada paket data, nah, sudah kita nggak tahu dia kemana itu. Iya. Nah, sekarang ini mana anak-anak yang nggak pegang handphone? Gitu. Saya punya pengalaman waktu umroh, ya di ruang makan gitu ya. Ada satu yang sangat menakjubkan yang saya lihat, yaitu apa? Anak-anak yang hadir di ruangan itu mungkin belasan jumlahnya, tidak ada yang tidak pegang handphone. Semuanya pegang handphone. Semuanya pegang handphone. Subhan. Ya. Padahal sedang umroh ya. Itu di ruang makan.
di ruang Iya, Bang. makan, ya semua anak di ruangan itu pegang handphone. Padahal mereka sedang berada di ruang makan, sedang disuapi oleh Orang tuanya. orang tuanya. Dan dia tidak peduli. Matanya tertuju pada handphone, atau gadget, ya, iPad, atau tablet, atau handphone. Sementara ibunya menyuapi begitu. Dia tidak peduli apa yang disuapkan oleh ibunya ke mulutnya begitu. Sampai seperti itu. Kita lihat matanya tidak bergeming ya dari screen layar handphonenya. Nah, demikian. Nah, itu yang kita lihat hari ini. Seperti itu tantangannya ya, seperti itu yang kita hadapi. Ya tentunya tadi ya mudah-mudahan ya dengan adanya sinergi dari ayah dan ibu, kerjasama yang baik ya, punya punya visi dan misi yang satu, itu pekerjaan yang berat ini bisa menjadi lebih mudah. Ya, saling mendukung lah. Ya, misalnya tentang handphone, jangan ya satu membangun, satu lagi meruntuhkan. Nah, ini nggak akan selesai masalahnya. Ya, kalau satu memberikan pendidikan, satu pihak lagi ya justru merubuhkan pendidikan itu. Nah, ini nggak akan jalan dia. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya, dan mengenai keseimbangan atau keselarasan dalam ayah dan ibu dalam mendidik, Ustadz, itu pentingnya mungkin mencari pasangan yang sudah paham, Ustadz, ya, di situ ya. Iya Jadi satu tentunya misi, visi misi ya. ini ya itu mempermudah tugas ya sebenarnya ya. Makanya Nabi perintahkan kepada para ikhwan, itu para syabab pemuda, agar memilih pasangan yang bagus agamanya, yang sudah siap begitu. Karena ya tentunya kita kan menikah tujuannya untuk mendapatkan anak keturunan, ya. Nah, kemudian setelah itu kewajiban di depan kita adalah mendidik, ya. Di depan mata begitulah ya. Nah, jadi ya memang mau tidak mau ya jangan gambling lah. Jangan Spekulasi. berspekulasi begitu dengan memilih pasangan yang masih mentah. Nanti saya didik ya tiba-tiba sudah keburu punya anak, kapan didik istri dan kapan didik anak, akhirnya Betul. semuanya berantakan jadinya. Maka Nabi memberikan ultimatum, ya taribat yadak, kalau tidak kamu akan menyesal, itulah kira-kira. Ya itu risiko tanggung sendiri, itu kira-kira bahasanya ya. Iya. Kalau tidak demikian maka risiko tanggung sendiri. Nah, demikian. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat dari Ustadz. Ya, demikian, dan selanjutnya mungkin kami beralih di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Semarang. Bapak di Semarang, silakan. Ini saya mau tanya sama Ustadz tentang apa itu di luar jalurnya tema ini, Pak. Alangkah baiknya tentang pendidikan anak, Pak, karena cukup banyak pertanyaan juga yang masuk yang belum sempat kami ajukan, yang mungkin lebih memerlukan jawaban tentang hal ini, Ustaz. Pak, mohon maaf ya. Ada yang berhubung? Nah, tentang masalah makanan halal haram ini ya, Pak. Nah, bagaimana Ustaz, akan dilanjutkan? Ya, apa-apa. Ya, tidak, silakan. Ini kan saya punya tetangga non muslim, Pak, ya. Bapak dikecilkan volume televisinya, Pak. Jadi Bapak fokus di suara telepon saja, tidak menunggu selesai di televisi. Iya, ya. Ini saya kan punya tetangga non muslim. Itu kalau setiap acara keagamaan atau acara apa-apa, saya itu diantari makanannya. Saya untuk mau tanya sama Pak Ustadz, bagaimana hukum makanannya tersebut, Pak Ustadz? Halal atau haram atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak di Semarang. Nah, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa kita kasih pengertian kepada tetangga ya. Ya, mengenai makanan ya, tentunya di dalam Islam ada aturan halal dan haram ya. Bejana yang mereka pakai juga kita nggak tahu statusnya ya. Nah ya, jadi ya kita kasih pengertian lah kepada tetangga ya yang non muslim tadi ya, supaya ya makanan-makanan seperti ini ya nggak perlu kan begitu ya. Nah demikian ya, jadi kita bisa menghindari hal-hal
ya tidak kita inginkan, yaitu makan dari makanan yang dimasak dari bejana yang tidak suci gitu ya, yang najis begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya. Nah, ya kecuali makanan yang tidak dimasak ya. Contohnya buah-buahan ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi yang dimasak, nah itu yang kita nggak tahu bejananya bagaimana statusnya ya. Karena syaratnya ya, kita boleh pakai bejana non-muslim, ya orang kafir atau musyrik, itu syaratnya harus dibersihkan terlebih dulu. Nah, kita pastikan itu dibersihkan dan bersih. Baru kita boleh menggunakan bejana tersebut. Nah, jadi itu harus makanan itu kita bedakan antara yang dimasak ya, atau dengan yang tidak dimasak. Misalnya, sebagai saya contohkan tadi, datang tetangga non-muslim bawa buah-buahan, ya terima, ya nggak jadi masalah. Iya. Tapi yang dimasak ya kalau bisa ya tidak usah ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Makanan kan banyak. Ya misalnya lah sembelihan orang ya ahli kitab ya boleh. Ya cuma bejananya yang kita nggak tahu kondisinya gimana. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang demikian ya untuk Bapak yang berada di Semarang. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat, ada 2 pertanyaan senada ini. Nah, Ustadz, bagaimana dengan posisi seorang kepala sekolah, Ustadz, yang dimana mencari guru yang senior itu sangat kesulitan, dan bagus itu sangat kesulitan, sehingga kami merekrut guru-guru yang baru lulus atau fresh graduate, yang tentunya masih belum banyak pengalamannya dan emosinya pun masih labil, Ustadz, dalam mendidik anak. Dan juga yang kedua, bagaimana cara mengajarkan materi wajib, di mana di situ ada beberapa pertentangan dengan syariat kepada anak-anak SD, sedangkan nalar mereka itu belum terlalu jalan, Ustaz. Ya, yang pertama tentunya tugas lembaga pendidikan untuk membina para guru ya, SDM-nya, ya, sumber daya manusianya, ya, karena ini penting. Kalau mereka tidak seperti yang kita katakan tadi, kalau tidak punya sesuatu, bagaimana dia bisa memberi ya. Nah demikian. Ya, itu tugas lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Ini kadang-kadang salah di beberapa lembaga pendidikan. Mereka menerima murid lebih dari kapasitas yang mereka mampu. Ya, sehingga teriak, wah kita nggak punya tenaga pengajar, akhirnya asal comot. Nah begitu. Ya ini ya sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Nah itu tidak tepat ya kita berteriak kita kurang SDM, tapi kita menerima murid yang melebihi over kapasitas yang kita miliki. Nah itu tidak dibenarkan sebenarnya. Maka setiap lembaga pendidikan atau sekolah ya melihat kemampuan yang mereka miliki. Ya, melihat kemampuan yang mereka miliki, dan tentunya satu perkara yang tidak boleh mereka abaikan adalah pendidikan kepada tenaga-tenaga pengajar. Ya, ini penting, dan ini adalah PR lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini yang masih perlu dibenahi, yaitu meningkatkan kualitas tenaga-tenaga pengajar mereka. Ya, nah bukan berarti sudah tamat sekolah langsung bisa mengajar. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya ilmu di sini, yang dimaksud ilmu di sini bukan hanya materi yang akan dia ajarkan, tapi metode dia mengajar, menghadapi anak didik dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu yang mungkin belum dia dapat itu setelah lulus sekolah. Ya, banyak orang-orang ya kita katakan alumni-alumni dari luar negeri sekalipun ataupun dari dalam negeri, ya tamat sekolah sudah punya gelar, ya sudah punya ya kita katakan embel-embel gelar lah di depan dan di belakang namanya. Ya, untuk materi pendidikan yang akan diajarkan mungkin sudah lebih dari cukup, ya mungkin nggak keluar semua ya. Tapi ya satu hal yang mungkin mereka belum punya adalah ya kematangan di dalam mengajar, mendidik. Nah, ini yang perlu latihan tentunya ya, perlu kita katakan perlu training ataupun pelatihan yang agar mereka bisa ya mengerti ilmu pendidikan ya, ataupun memiliki setidaknya kita katakan pengetahuan tentang psikologi anak
karena mereka mendidik anak di sini. Ya, mereka harus tahu siapa yang mereka hadapi. Ya, nah ini yang mungkin perlu dilengkapi dari apa namanya kita katakan guru-guru yang mungkin telah selesai dari masa pendidikan mereka dan diaktifkan sebagai tenaga pengajar. Nah, demikian. Jadi itu tugas ya dari lembaga-lembaga pendidikan. Tapi intinya jangan besar pasak daripada tiang, begitu ya. Sebagian sekolah terus terima dalam jumlah yang besar, sementara kan mereka tahu ya sadar-sadarnya bahwa mereka tidak punya tenaga untuk menghandle itu semua. Jadi ini yang mengakibatkan berantakan semuanya. Ya, nah maka apa namanya kita katakan coba diukur kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Nah demikian. Misal satu guru idealnya 10 atau paling banyak 15 murid. Itu harus jadi standar gitu. Sehingga guru ini juga bisa lebih fokus dan tidak kewalahan ya di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak didik mereka ya. Wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.